Respons terhadap masalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Sahabat Iktus, setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Respon seseorang terhadap masalah tidak sama. Ada yang karena suatu masalah, seorang menjadi sangat terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah, menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Paulus sedang berada dalam penjara ketika menulis surat Filipi, pasal 1 ayat 12 dan 13. Ia belum mengetahui apakah dia nanti akan dihukum mati atau dibebaskan oleh kaisar. Seharusnya ia dapat saja menjadi khawatir akan hidupnya. Namun ia tidak melakukannya. Malahan ia sanggup menguatkan jemaat Filipi yang sedang menghadapi penganiayaan. Pasal 1 ayat 27 sampai 30, perpecahan pasal 4 ayat 2 dan 3, dan ancaman ajaran sesat pasal 3 ayat 1 sampai 3, agar mereka memberi respons secara positif. Renungan ini mengajar kita untuk berespon dengan tepat saat menghadapi masalah, sehingga mendapat solusi yang terbaik. 1. Respon negatif. Khawatir seringkali menjadi respon pertama kita saat menghadapi masalah. Padahal ini adalah respon negatif yang dapat menggelisahkan kita. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dapat berarti hindarilah kecemasan. Mengapa tidak boleh dikuasai kekhawatiran? Karena khawatir menunjukkan ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan dan membuat kehidupan kita makin terpuruk. 2. Respon positif. Paulus menyampaikan respon positif terhadap masalah, bahwa dalam segala hal, naikkanlah doa dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Di dalam doa, kita dapat menyatakan segalanya, dalam segala hal, bukan hanya permintaan, bahkan dibarengi dengan keyakinan bahwa Tuhan memberi kemenangan, sehingga hati kita melimpah dengan syukur. Ini adalah respon positif bila mana seorang mengalami permasalahan, yakni segera berdoa dan percaya bahwa Tuhan bekerja memberi solusi yang terbaik. 3. Akibat respon positif. Ketika kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Allah dalam doa dan penuh ucapan syukur, maka hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Damai berkaitan dengan ketenangan batin, dan sejahtera adalah tentang kecukupan kebutuhan kita. Allah akan menjaga hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pasal 4 ayat 7. Sehingga kita tidak hanya memiliki hati yang tenang, tetapi juga pikiran-pikiran yang positif yang berkenan di hati Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah respons pertamaku saat menghadapi masalah adalah rasa khawatir? Dapatkah aku membangun respons positif dengan cara berdoa dalam permohonan dan ucapan syukur? Apa akibatnya jika aku mengambil langkah untuk berespons secara positif? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mengizinkan aku menghadapi masalah demi masalah dalam hidupku. Aku tahu bahwa setiap permasalahan akan membangun kedewasaanku. Biarlah respon pertamaku ketika menghadapi masalah bukanlah khawatir, tetapi aku langsung berdoa dan mempercayai Tuhan pasti memberi solusi, sehingga hatiku dipenuhi dengan syukur dan tindakan, perkataan, dan pikiranku pun memuliakan Engkau. Amin. Ketika masalah menghadangku, doa dan syukur menghalau kekhawatiranku.